Anggap ini sebuah otopsi keuangan, di mana kita akan membedah tuntas apa yang sumber kami sebut sebagai perangkap kelas menengah yang sudah di depan mata. Coba deh catat tanggal ini. Menurut analisis yang kita bedah hari ini, Maret 2026 itu bukan lagi soal pertumbuhan ekonomi yang sering kita dengar di berita. Bukan. Ini adalah titik kritis, momen di mana ilusi kemakmuran yang kita rasakan bakal terkupas habis. Sumber kita langsung membuka dengan kalimat yang, wow, nusuk banget ya. Ini sebuah peringatan keras. Kalau Anda masih percaya dengan narasi ekonomi baik-baik saja, atau semua akan pulih, Anda mungkin sedang melakukan hal itu. Asyik nonton kembang api, padahal rumah Anda sedang diam-diam terbakar. Oke, kita masuk ke bagian pertama, halusinasi pertumbuhan. Di sini kita akan bongkar gimana narasi yang kita dengar setiap hari itu bisa sangat berbeda dengan kenyataan ekonomi di lapangan. Jadi inilah inti masalahnya di Maret 2026 nanti. Sebuah perangkap likuiditas yang sempurna. Gampangnya gini deh, bayangin pemerintah itu coba nahan air di bendungan dengan naikin temboknya, alias suku bunga tinggi. Tujuannya supaya modal nggak keluar. Tapi di saat yang sama, air di dalam bendungan itu sendiri, yaitu daya beli kita semua, malah menguap. Jadi, ya, modal mungkin tertahan, tapi ekonomi di dalamnya tetap kering kerontang. Nah, lihat deh grafik ini. Ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Lihat kesenjangan besar ini. Garis yang bawah itu upah real kita. Gaji kita setelah dipotong inflasi. Nyaris datar kan? Nggak kemana-mana. Tapi lihat kurva yang di atasnya. Itu inflasi gaya hidup. Biaya untuk hidup normal aja udah meroket. Kesenjangannya makin lebar. Terus pertanyaannya, gimana kesenjangan tadi ditutupin? Jawabannya ya ini, monetisasi utang. Artinya, gaya hidup kita udah nggak lagi dibiayain sama gaji, tapi sama utang. Pay later, cicilan, pinjaman, dan lain-lain. Ini bukan inflasi biasa ya, ini kondisi di mana kita dipaksa ngutang cuma buat memenuhi kebutuhan dasar. Kita lagi bangun rumah kartu di atas tanah becek. Dan ini pertanyaan yang harus kita renungkan bareng-bareng. Dana-dana investasi raksasa global yang punya data paling canggih, mereka udah mulai mengurangi resiko dari pasar-pasar yang rasio utang rumah tangganya nggak sehat. Jadi intinya gini, kalau uang pintar aja udah pada cari jalan keluar, kenapa Anda masih tenang-tenang aja di dalam? Oke, mari kita lanjut bedah lebih dalam lagi. Gimana sih kok kita bisa sampai di titik ini? Di bagian kedua, kita akan membedah model-model bisnis yang gagal yang tanpa sadar justru menciptakan krisis ini. Selama 10 tahun terakhir, kita semua dicekoki sama satu mantra, growth at all cost. Pertumbuhan di atas segalanya. Bakar duit investor nggak apa-apa, yang penting skala bisnisnya gede. Tapi lihat realitasnya. Pertumbuhan model begini cuma menghasilkan ekonomi unit yang negatif. Artinya, setiap kali mereka berhasil ngejual satu produk, mereka justru nambah rugi. Makin laku, makin buntung. Aneh kan? Nah, ini dia kenyataan pahit buat banyak bisnis zaman sekarang. Kalau bisnis Anda 100% bergantung sama algoritma platform lain, entah itu Instagram, TikTok, atau Marketplace, untuk dapat pelanggan, maka Anda sebenarnya bukan pengusaha. Maaf, tapi Anda pada dasarnya adalah buruh digital yang kebetulan jabatannya CEO. Metafora ini dalam banget, dan ini menggambarkan kondisi banyak sekali startup. Secara operasional, mereka itu udah bangkrut. Arus kas mereka bocor di mana-mana. Mereka masih kelihatan hidup. Itu cuma karena terus-terusan disuntik dana darurat sama investor yang mungkin ya terlalu gengsi buat ngakuin kalau mereka rugi. Cukup deh ngomongin masalahnya. Sekarang kita balik fokusnya. Gimana caranya para investor cerdas dan canggih diam-diam menyikapi badai ini? Yuk kita intip buku panduan mereka, The Smart Money. Ini pertanyaan paling penting di setiap kondisi pasar. Saat mayoritas orang panik atau malah nggak sadar sama sekali, uang pintar itu selalu bergerak lebih dulu. Mereka nggak pernah diam. Jadi, kemana sebetulnya mereka pergi? Jawabannya ada di konsep ini, arbitrase perilaku. Kedengarannya rumit ya? Gampangnya gini, ketika semua orang panik jual aset mereka dengan harga murah karena berita buruk, uang pintar justru masuk dan belanja. Mereka memanfaatkan kepanikan dan reaksi berlebihan dari pasar untuk membeli aset-aset bagus dengan harga diskon besar. Jadi, poin utamanya adalah ini. Di pasar seperti sekarang, keuntungan terbesar itu bukan lagi dari produk atau layanan yang hebat, tapi dari informasi. Mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh publik, atau yang kita sebut informasi asimetris, itulah emas yang sesungguhnya. Nah, ini dia langkah-langkah konkret mereka. Coba perhatikan, betapa kontrasnya dengan apa yang disarankan ke kelas menengah. Saat kita didorong untuk makin banyak berutang, mereka justru sebaliknya. Mengurangi utang, mereka pindahin aset ke tempat-tempat yang lebih aman, dan mereka sabar, menunggu momen yang disebut filter hebat untuk menyapu bersih para pemain amatir dari pasar.
Oke, kita sampai di bagian terakhir dan bisa dibilang ini yang paling penting. Kita akan bahas kerangka untuk bertahan hidup. Gimana caranya supaya kita nggak ikut tersapu bersih oleh filter hebat ini? Analogi ini pas banget. Lupakan sejenak soal mengejar keuntungan yang tinggi dan fantastis. Di tengah badai ekonomi, fokus utama kita harus bergeser. Prioritasnya bukan lagi kecepatan, tapi ketahanan. Bukan seberapa cepat kita bisa lari, tapi seberapa kuat kita bisa bertahan. Baik, ini dia 3 pilar bertahan hidup yang praktis. Pertama, deplatform kekayaan Anda. Artinya, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang negara. Diversifikasi ke yurisdiksi lain. Kedua, rampingkan operasional. Ubah sebanyak mungkin biaya tetap jadi biaya variabel. Fleksibilitas itu sekarang lebih berharga dari skala besar. Dan pilar ketiga, yang paling krusial, jaga modal. Lupakan dulu keuntungan fantastis yang berisiko. Sekarang adalah waktunya melindungi apa yang sudah Anda punya. Dan ini pengingat terakhir yang penting banget. Pasar itu mekanisme yang dingin. Dia nggak peduli sama cerita kita, harapan kita, atau kerja keras kita. Setiap keputusan yang kita ambil hanya akan menghasilkan satu hal, konsekuensi. Dan kita akhiri analisis ini dengan pertanyaan pamungkas dari sumber kita. Maret 2026 akan datang. Cepat atau lambat?